Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita dalam acara Hikmah Pagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal. Hikmah Pagi kali ini kita akan mengulas Al-Quran sebagai obat segala macam penyakit. Dan kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Iksan Intizam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah Wakil Ketua PDM yang membawai Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal. Baik, untuk menyingkat waktu para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita dengarkan bersama ulasan dari Ustadz Iksan Intizam LC-MAG, yaitu Al-Quran sebagai obat segala macam penyakit. Terima kasih Ustadz Alion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa bi asma'illah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirindukan surga insyaallah. Kita berada di bulan yang suci. Mudah-mudahan kesucian bulan ini menjadikan sucinya hati dan jiwa serta harta kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan Al-Quran. Meskipun kita berada di kondisi wabah COVID-19, tapi ini sama sekali tidak menurunkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib dan terus bersyukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirindukan surga insyaallah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kemujiatan Al-Quran. Salah satu dari kemujiatan Al-Quran itu adalah sebagai syifa'un wa rahmah, sebagai penyembuh dan juga sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Sungguh Al-Quran ini adalah mukjizat dari segala sisinya. Kita wajib bersyukur karena sudah dianugerahi oleh Allah kitab yang terbaik sepanjang masa. Satu-satunya mukjizat yang bisa kita saksikan hari ini adalah Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim ini kita akan banyak mendapatkan hikmah, banyak mendapatkan pelajaran, banyak mendapatkan rahmat dan keberkahan yang Allah berikan lewat Al-Quran ini. Dan salah satunya tema yang akan kita bahas pada hari ini yang kaitannya dengan mukjizat ini adalah bahwa Al-Quran sebagai penyembuh ataupun obat segala macam penyakit. Bapak Ibu yakin apa tidak kalau Al-Quran itu benar-benar mampu menyembuhkan bukan hanya penyakit hati tetapi juga penyakit jasmani. Nanti akan kita coba bahas ayat-ayat Al-Quran yang mengarah bahwa Al-Quran itu adalah obat segala macam penyakit. Bapak Ibu sekalian yang dirindukan surga,
Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan dari Al-Quran ini apa yang dia menjadi syifa'un, obat, wa rahmatun, dan menjadi rahmat lil mu'minin, hanya bagi orang-orang yang beriman, yang percaya. Wala yazidudz zalimina illa khasara, dan tidaklah menambah bagi orang yang zalim itu kecuali kerugian saja. Ayat ini memberikan penjelasan yang sangat jelas, ya, detail kepada kita, meyakinkan bahwa Al-Quran itu salah satu bentuk mukjizatnya adalah syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sedikit kita berikan tafsirannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami telah menurunkan, ya, kami menurunkan Al-Quran ini. Min, ada kata min, ini bukan lil ba'd, tapi min ini adalah lil bayanah, untuk memberikan sebuah penjelasan. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah semuanya, bukan lil atau sebagian dari Al-Quran itu menjadi obat, tapi seluruh ayatnya itu akan menjadi obat. Yaitu ma huwa syifa'un, apa yang dia menjadi penawar obat, wa rahmatun, dan menjadi rahmat. Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, di dalam penjelasannya kaitannya tentang rahmat itu adalah bantuan yang Allah berikan. Jadi dengan adanya syifa'un, ya, penyembuh, wa rahmatun, dan rahmat ataupun bantuan dari Allah, keberkahan dari Allah ini ternyata ada syaratnya, yaitu hanya lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kata kuncinya adalah kita yakin apa tidak dengan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran ini sebagai penyembuh penyakit kita, segala penyakit yang dihadapi oleh umat manusia ini. Bapak Ibu sekalian yang dirindukan surga, ada sebuah pertanyaan. Apakah kesembuhan atau penyembuhan dari Al-Quran ini bersifat mutlak atau bersifat relatif? Karena banyak ada orang yang ketika dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk meruqyah, untuk menyembuhkan penyakitnya, ternyata juga tidak sembuh. Tapi ada sebagian yang dia karena keyakinannya kemudian dia sembuh dari penyakitnya. Sekali lagi, ini semua adalah terletak pada keyakinan orang tersebut, bukan pada kebenaran dari Al-Qur'annya. Di Al-Qur'annya sudah bisa kita yakini bahwa benar-benar bisa memberikan obat ataupun rahmat. Akan tetapi tergantung kepada orangnya, apakah dia yakin bahwa Quran itu benar-benar menyembuhkan ataupun tidak. Dulu pada zaman sahabat, ada seorang sahabat, ya, yang diutus oleh Rasul berdakwah, kemudian sampai di sebuah daerah, ada pemuka masyarakatnya yang tersengat kalajengking, sampai kemudian badannya panas, sakit, dan lumpuh bahkan. Kemudian seorang sahabat tadi, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, dia datang, kemudian dibacakanlah Al-Fatihah, ya, atas izin Allah dan dengan keyakinan yang kuat, maka alhamdulillah penyakit itu, ya, sengatan kalajengking yang mematikan itu bisa sembuh dengan izin Allah. Dan kesembuhan itu memang semuanya dari Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfini.
Dan ketika aku sakit, maka hanya Allah saja yang menyembuhkannya. Sehingga kalau ada seorang dokter yang berani mengatakan bahwa kalau bukan karena saya, penyakitmu tidak akan sembuh. Bapak Ibu yang dirindukan surga, ada dua jenis macam penyakit, yaitu penyakit yang ditimbulkan karena rohaninya atau penyakit yang muncul karena fisiknya. Dan dua-duanya ini mampu disembuhkan oleh Al-Quran. Sudah banyak penelitian dan juga banyak pengalaman-pengalaman yang membuktikan itu. Lebih-lebih dari penyakit hati. Ya, kita tahu bahwa sumber penyakit hati itu adalah akhlak-akhlak yang buruk. Ada mungkin dia tidak bisa tidur, bawaannya gelisah, takut, ya, iri, dengki, dan semuanya itu. Ya, maka insya Allah dengan membaca Quran, ya, syifa'ul lima fis sudur, dia akan memberikan penyembuhan apa yang ada di dalam hatinya. Dengan membaca Quran, maka hatinya akan tenang. Dengan membaca Quran, maka pikirannya pun akan tenang. Ya. Dengan membaca Quran, maka hatinya akan menjadi lebih bersih, sehingga penyakit-penyakit hati itu bisa sembuh dengan membaca Quran. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau itu penyakit fisik? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di Mesir ada seorang ilmuwan, ya, yang menemukan obat tetes mata yang dia buat karena terilhami dari keringat, ya, yang terilhami dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika bapaknya yaitu Nabi Yakub, ya, sakit mata ataupun tidak bisa melihat, ya, kemudian setelah Nabi Yusuf mengirimkan bajunya, kemudian diusapkan kepada wajah ataupun mata dari bapaknya, kemudian penyakit itu hilang, sembuh. Nah, kemudian oleh ahli peneliti dari Mesir itu, yaitu Prof. Abdul Basit Muhammad, memberikan stimulan pengetahuan apa yang membuat sembuh. Kemudian ditelitilah, ternyata di dalam baju itu komponennya salah satunya adalah keringat. Ya. Karena kalau Nabi Yusuf itu adalah mukjizat, maka mukjizat ini tentunya akan memberikan stimulan ilmu pengetahuan. Maka ditelitilah keringat itu untuk penyembuhan katarak. Dan setelah sekian kali percobaan dan hasilnya sangat menakjubkan, bahwa keringat dari seseorang itu bisa menyembuhkan penyakit katarak. Ini dari segi Al-Quran memberikan petunjuk untuk sebuah pengobatan. Ya. Kemudian secara tekstual pun Al-Quran juga memberikan info tentang obat seperti zanzabila. Di dalam Al-Quran itu ada jai. Dan kita tahu, ya, bahwa jai adalah herbal yang sangat mujarab untuk memberikan penyembuhan terhadap penyakit. Ya, kemudian ada ar-rumman, yaitu delima. Ya. Kemudian ada yang jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu al-asal, madu, ya, yang itu benar-benar menjadikan obat untuk segala macam penyakit. Ya, jadi Quran itu syarat dengan pengetahuan, syarat dengan petunjuk untuk penyembuhan, ya, untuk penawar dari macam-macam penyakit. Ya. Belum lagi ayatnya yang dibacakan, ya, itu akan mampu memberikan ketenangan dan akan mampu memberikan penyembuhan fisik sekalipun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa penyakit fisik itu 90% itu karena
pengaruh hati, pengaruh psikis. Ini menurut penelitian. Ya. 10%-nya mungkin itu karena makanan ataupun pola hidup dan yang lain sebagainya. Tapi yang jelas bahwa segala macam penyakit, misalnya darah tinggi, sesak nafas, diabetes, itu adalah penyebab utamanya karena psikis, yaitu masalah hati. Rasulullah sudah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, bahwa dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Idza saluhat sairul jasadu kullu. Kalau dia baik, maka baik semuanya. Wa idza fasadat sairul jasadu kullu. Kalau dia buruk, maka yang lain pun akan buruk semuanya. Ala wahiya al-qalbu. Itu adalah hati. Ya, maka ketika dia mampu memanage hatinya dengan baik, mampu menenangkan pikiran dan hatinya dengan tenang, maka dia akan memunculkan imun yang kuat dalam tubuhnya, sehingga penyakit-penyakit itu akan hilang dari dirinya. Allah menciptakan tubuh manusia ini luar biasa, termasuk ya, adanya ancaman virus COVID-19 ini. Ya, ini menjadi terapi, ini menjadi terobosan, ya, bahwa dengan adanya Al-Quran sebagai obat, ya, dengan munculnya virus ini, ya, ini menjadi solusi bagi orang yang yakin. Sekali lagi, orang yang beriman, yang yakin, ya, bahwa Al-Quran ini menjadi penyembuh. Maka saudara-saudaraku yang terpapar COVID-19, ya, mari kita tingkatkan imun kita dengan meyakini, ya, ayat-ayat Al-Quran, membacanya dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, biar ketenangan kita ini akan menambah imun kita, sehingga kita bisa, ya, sembuh dari pengaruh virus COVID-19 ini. Ini adalah cara Allah memberikan kesembuhan, memberikan manfaat kepada manusia akan wahyu ilahi, yaitu Al-Quranul Karim. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirindukan oleh surga, terakhir barangkali untuk paparan kajian kita pada kali ini, ya, Allah berfirman dalam surat Fussilat, Qul huwa lilladzina amanu huda wa shifaun. Ya, katakanlah bahwa dia Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan juga sebagai obat. Walladzina la yu'minuna, ya, sedangkan bagi orang-orang yang mereka tidak beriman, fi adhanihim waqrun, di dalam telinga mereka itu ada sumbat, wa huwa alaihim ama, dan dia atas mereka orang yang buta. Ulaika yunaduna mim makanim ba'id, mereka itu akan diseru dari tempat yang sangat jauh. Ya, ini lebih jelas lagi, ya, bahwa Al-Quran, ya, menjadikan orang yang beriman itu benar-benar sebagai huda wasyifa, ya, petunjuk dan juga sebagai obat, ya, terutama adalah obat yang ada di dalam hati, ya, sifaun lima fis sudur, obat bagi yang ada di dalam hati. Dan semua penyakit itu kebanyakan adalah muncul dari hati. Oleh karena itu, bersihkan hati kita. Dan kita berada di bulan Ramadan, saatnya kita untuk membersihkan hati kita. Ya, kita dilatih dalam puasa ini untuk menahan emosi. Dan yakinlah emosi ini banyak menyumbang penyakit. Ya. Apapun penyakitnya, itu mungkin munculnya adalah dari penyakit hati, terutama emosi, marah, dendam. Oleh karena itu, kita hilangkan ini. Ya, Rasulullah sudah mengingat, la takdzab. Ya, apalagi la takdzab, 3 kali Rasulullah mengulangi, jangan marah, dan jangan marah. Karena marah itu akan membuat kita lepas kendali. Ya. Marah membuat tubuh kita capek. Marah membuat tubuh kita menjadi tegang, urat saraf kita menjadi tegang. Dan ada sebuah penelitian, 5 menit kita marah
maka imun kita akan turun 6 jam. Ya, ini sangat mengerikan. Oleh karena itu, Al-Quran membuat kita menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan insya Allah kita tidak lagi suka untuk mengumbar emosi, marah, apalagi marah yang tidak jelas. Nah, mungkin ini untuk paparan pada kesempatan kali ini. Barangkali bisa dilanjutkan mungkin dengan sesi tanya jawab. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tausiahnya Ustadz sangat luar biasa sekali berkaitan dengan Al-Quran sebagai obat segala macam penyakit. Tadi dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang telah menyembuhkan penyakit pada pemuka yang ada di kampung Arab dengan bacaan Al-Fatihah. Pernah juga membaca berkaitan dengan Ibnu Qayyim ketika bermalam di Mekah, beliau terkena demam dan mencari dokter. Beliau kebetulan tidak ketemu. Akhirnya beliau mengobati dirinya dengan bacaan surat Al-Fatihah, dan ini disebarluaskan. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan buka sesi tanya jawab. Dan tadi sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, ada pertanyaan. Ya. Apakah kita boleh berobat dengan cara misalkan menulis ayat-ayat Al-Quran ataupun Al-Fatihah dengan tulisan kertas, kemudian di kertas itu dicelupkan, dimasukkan ke dalam air, kemudian diminum. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Ustadz. Ya, langsung 2 ya. Ya. Bagaimana tipsnya agar kita bagaimana tip-tipnya agar kita menjaga kesehatan jasmani maupun rohani, khususnya rohani, sebab itu yang memunculkan segala penyakit. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa, super sekali. Yang pertama, boleh tidak kita berobat dengan cara menulis ayat-ayat Allah, ya, kemudian tulisan itu diletakkan di gelas, kemudian diminum. Untuk pertanyaan pertama ini, ya, kita beragama itu juga harus menggunakan akal. Ya. La dina liman la akla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Meskipun agama itu ada unsur keimanan yang sangat kuat, ya, tetapi cara, ya, ataupun dalam pelaksanaannya itu juga Al-Quran menghargai logika berpikir agar tercapai tujuannya. Nah, kaitannya dengan berobat dengan Al-Quran tapi ditulis ayatnya, ya, ini nanti akan muncul persepsi bahwa Al-Quran itu mantra, ya. Jadi kekuatannya bukan pada kekuatan keyakinan akan ayat-ayat Allah, tapi nanti akan muncul persepsi bahwa Al-Quran itu, ya, menyembuhkan tapi dengan cara sihir yang seperti itu. Ya. Nah, disinilah tipis, ya, perbedaannya, ya, keyakinan
bahwa Al-Quran itu memberikan kesembuhan, tapi dengan cara yang kita anggap itu sebagai cara kahin ataupun dukun dalam memberikan kesembuhan. Ya. Dalam hal ini, ya, Al-Quran tidak menganjurkan, ya, kepada kita, ya, untuk berbuat syirik yang seperti itu, ya. Tetapi ketika kita membacakan ayat Al-Quran, ya, itu berbeda kondisinya, ya. Artinya ketika kita membacakan itu, ya, itu ada ucapan, ada rasa, ya, kemudian ada doa di situ. Nah, berbeda dengan zatnya yang kemudian kita tulis, kemudian kita masuk, itu nanti masuknya kepada rajah, dan ini yang harus kita hindari. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh, ya, untuk kemudian memberikan kesembuhan, ya, apapun penyakitnya, tuliskan ayatnya kemudian dimasukkan dan diminum. Nah, saya kira cara seperti ini yang tidak pas, ya, ketika berbicara Quran itu sebagai penyembuh. Ya, Al-Quran itu memang mukjizat, tapi bukan seperti itu caranya. Tapi ketika kita membacakannya itu berbeda, karena itu ada rasa, dan itu ada langsung permohonan kepada Allah, ya, berbeda dengan kalau dia meminum dari tulisan yang dia buat itu. Itu saya kira untuk pertanyaan pertama, ya. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang bagaimana, ya, cara tip-tip, ya, menjaga kesehatan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirindukan oleh surga insyaallah, ya, banyak kita jumpai orang-orang yang sehat, ya, karena membaca Al-Quran. Kakek saya sendiri itu meninggal dalam usia 98 tahun. Itu dengan anak-anaknya, ya, dengan cucu-cucunya itu sudah lupa, sudah nggak ingat, ya. Tetapi untuk membaca Quran itu masih ingat, ya. Jadi ini adalah satu keajaiban dari Al-Quran untuk menghilangkan kepikunan. Bapak Ibu sekalian ingin terus ingat, ya, dan melambatkan kepikunan, maka bacalah Al-Quran, ya. Ada saudara kita di Kendal juga, ya, dia kena satu penyakit, kemudian divonis oleh dokter umurnya tidak lama, kurang lebih ya 1 tahun. Tapi sejak saat itu dia baca Quran setiap hari 3 juz, setiap hari 3 juz, ya, sehingga setiap 10 hari dia khatam, terus istiqomah di luar dugaan, ya. Umurnya sampai sejak divonis itu, ya, sampai 17 tahun, sampai berikutnya baru kemudian Allah memanggilnya, dan itu dia sehat terus, ya. Jadi kalau ingin kita sehat secara jasmani dan rohani, istiqomahkanlah kita di dalam membaca, memahami, mengkaji, mentadaburi, ataupun menghafal dari ayat-ayat Allah ini. Pasti Allah akan berikan kita kehebatan, ya. Allah akan berikan pada kita, ya, kesehatan dan juga ketenangan. Nah, jadi salah satu tip untuk bisa menjaga kesehatan adalah dengan selalu berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Dan belum lagi nanti ada ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita agar berlaku bersih, makan yang halalan thayyiban, ya, kemudian hidup yang baik, yang teratur, dan seterusnya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yakinlah bahwa Quran ini adalah mukjizat, dan satu-satunya mukjizat yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat sampai hari ini. Maka rugi kalau kita tidak mendapat manfaat dari Al-Quran ini. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nah, saya kira itu, Ustaz Ali. Terima kasih Ustaz Ihsan atas tausiahnya dan jawabannya sangat luar biasa sekali. Dulu ketika saya masih kecil dan naik bis, biasanya sebelum bis itu datang, menunggu terlebih dahulu Ustaz biasanya. Dan lama ini kok ditunggu, kok lama tidak datang-datang. Akhirnya kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Ternyata bisnya sudah lewat 2 kali 3 kali tidak terasa, karena begitu nikmatnya, begitu indahnya. Betul-betul Al-Quran itu menjadi obat dan penenang bagi
hati kita. Pemirsa, demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Terakhir. Ustaz Ihsan. Pesan terakhir. Ya. Pesan terakhir barangkali sebelum ditutup, Mas Ustaz Ali dan Bapak Ibu sekalian, bahwa Quran itu asyik. Iya, sekali lagi Quran itu asyik. Masukkan ya dalam persepsi Bapak Ibu sekalian, bahwa Quran itu asyik. Jadi sampaikan Ustaz Ali, Quran itu menyenangkan. Quran itu akan membuat kita kecanduan, ya, lebih menjadi candu daripada narkoba sekalipun. Ya, sehingga ketika kita sudah merasakan Quran itu asyik, Quran itu sangat kita butuhkan, maka disitulah kita akan banyak mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Silakan Bapak Ibu sekalian mencoba dan membuktikannya sendiri. Terima kasih. Demikianlah para pemirsa dimanapun Anda berada, tausiah hikmah pagi bersama Ustadz Ihsan Intizam LC-MAG berkaitan dengan Al-Quran sebagai obat segala macam penyakit. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil ibrah dari Al-Quran ini yang telah kita baca, kita kaji khususnya di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ataupun virus COVID-19 yang ada di Indonesia bahkan seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Demikian acara Hikmah Pagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.